berjumpa lagi kita dengan Ombin Morales Channel. Okay guys, so kali ini Ombin menengok lagi video-video yang menarik di Indonesia, yang mungkin ada di kalangan kita, mungkin rakyat Malaysia ataupun Singapura ke Brunei yang mungkin tak tahu. Ada tak berapa tahu lagi pasal keadaan di Indonesia, apa itu produk-produk yang daripada Indonesia. So melalui video ni guys kita boleh tahu. Okay. So dia kata, okay, sebelum tu kita perkenalkan dulu admin kita. Nama dia guys Captain. Okay, Captain Channel. Jangan lupa guys untuk subscribe dulu Captain Channel. Jangan lupa tekan tombol lonceng dia, lepas tu like dan share. Semoga dia lagi semangat untuk buat video baru. Okay, dia kata tajuk dia saatnya kuasai dunia. Okay, saatnya kuasai dunia. Ekspor bus ke Malaysia jadi peluang besar Indonesia. Okay, wow. So maknanya Malaysia itu mungkin maknanya membeli bas-bas mungkin buatan daripada Indonesia. Okay. So tanpa kita berbasa-basi lagi guys, kita tengok apa cerita dia. Okay. 1, 2, 3, play. Ekspor kita nih sebenarnya lumayan luas gitu ya. Terutama adalah negara ASEAN, terus negara Eropa, Afrika Barat gitu ya. Itu juga ada menjadi pasar. Sekejap guys, wow hebatnya guys. Indonesia kan, yang sebelumnya kami pernah reaction, dia buat helikopter. Indonesia itu buat helikopter, apa lagi? Buat motor, buat kereta api, ini buat bus lagi. Apa lagi guys? Buat pesawat. Oh, banyaknya guys. Okay, so thank you so much guys pada admin kita yang Ombin dah pernah reaction sebelum ini. Maknanya disebabkan video-video mereka, Ombin boleh tahu guys. Okay, so sambung. Industri otomotif ini menjadi barang prospektif untuk ekspor Indonesia di masa yang akan datang. Terbaik. Tapi dalam 3 tahun mendatang, ekspor daripada otomotif kita akan mencapai 11 miliar dolar. Menempatkan industri otomotif menjadi barang terpenting nomor 3 untuk ekspor. Indonesia targetkan ekspor bus ke negara Malaysia. Oke, ke Malaysia guys. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari Kapten. Ekspor kita semakin meningkat, ekspor kita semakin terus naik. Yang pada ujungnya kita berharap current account defisit kita semakin mengecil dan semakin nantinya neraca perdagangan kita juga bisa surplus. Jangan sampai impornya lebih banyak dari ekspor. Bagaimana mengurangi impor. Dan yang kedua, bagaimana meningkatkan ekspor. Ini yang diharapkan oleh pemerintah, oleh negara ini. Halo para bosku, seperti yang kalian tahu, Indonesia kini sedang menggenjot ekspor kendaraan transportasi ke negara-negara maju. Bahkan Indonesia kini hampir mengekspor kendaraan transportasi ke seluruh negara ASEAN. Nah, di setiap negara pasti membutuhkan alat transportasi tersebut untuk memudahkan warganya kemana dia akan pergi. Seperti saat ini, Indonesia kini mulai terkendala dengan produksi kendaraan bus yang sangat mantul. Bahkan desain bus buatan Indonesia bisa mengalahkan bus-bus di negara Eropa. Lantas pertanyaannya, negara manakah yang akan jadi target ekspor selanjutnya? Mari kita kupas satu persatu. Seperti yang Mimin lansir dari Kompas.com, Karoseri Laksana di Ungaran, Jawa Tengah merupakan salah satu produsen bodi bus yang eksis di Indonesia. Berbagai lini produk mulai dari bus medium, besar, sampai bus tingkat sudah dibuat oleh Laksana. Selain itu, bus buatannya juga sudah mengikuti standar Eropa seperti uji guling, uji kemiringan, serta dudukan bangku. Punya lini produk yang berkualitas, Karoseri yang bermarkas di Ungaran ini juga sudah mengekspor beberapa hasil bus ke luar negeri, seperti Fiji dan Bangladesh. Lalu, apakah dalam waktu dekat Laksana akan menang
bahan negara tujuan dari ekspor bus buatannya, Stefan Arman, Technical Director Sipil Laksana mengatakan, Laksana sedang menggodok negara mana saja yang bisa dijadikan tambahan tujuan ekspor. Incarannya pasti negara yang bertetangga dengan Indonesia. Untuk ekspor ke negara tetangga, ini sedang kita godok, ucapnya di unggahan belum lama ini. Ketika redaksi coba pastikan negaranya apakah Malaysia, Stefan hanya bilang kalau tujuannya dekat dari situ. Namun yang pasti Laksana terus meningkatkan standar busnya agar bisa memenuhi kebutuhan di negara lain. Kita terus terang berusaha step by step untuk meningkatkan standar, berusaha memenuhi kebutuhan negara tetangga yang syarat keselamatan yang lebih tinggi. Begitulah ucap Stefan. Stefan menjelaskan karoseri Laksana sudah ekspor bus ke Fiji dan Bangladesh. Cuma untuk ekspor Fiji ada kendala karena saat itu masih belum ada sasis bus dengan standar Euro 4 di Indonesia. Jadi, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan sampai terus demi Indonesia maju. Salam mantul alias mantap betul. Memang peningkatannya sudah cukup tajam. Dari tahun 2021 ke tahun 2022 lebih dari 300.000. Kurang lebih sudah naik ke hampir 600.000. Adapun pabrikan yang menjadi raja ekspor ternyata bukan Toyota, melainkan Daihatsu. Padahal secara penjualan di dalam negeri Toyota menempati peringkat pertama. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, ekspor Daihatsu sepanjang tahun 2022 mencapai 160.254 unit atau menguasai 33,8%. Sementara Toyota ada di peringkat kedua dengan ekspor 134.954 unit atau market share-nya 28,5%. Ekspor Daihatsu sangat ditopang oleh beberapa bulan terakhir. Misalnya pada bulan Desember tahun 2022 yang mencatatkan penjualan sebanyak 16.729 unit, serta tertinggi di bulan Oktober yaitu sebanyak 18.584 unit. Di bulan sebelumnya yakni September juga mencatatkan penjualan tinggi dengan 15.406 unit. Sementara itu ekspor tertinggi Toyota selama tahun 2022 terjadi pada bulan Maret dengan penjualan 13.936 unit dan di bulan April yaitu sebanyak 13.886 unit. Namun di bulan berikutnya justru anjlok yakni sebanyak 6.369 unit di bulan Mei 2022. Di bawah dua grup Astra itu ada Mitsubishi yang mencatatkan ekspor 65.743 unit sepanjang tahun 2022 atau menguasai 13.000,9%. Selanjutnya ada Suzuki di posisi keempat dengan angka ekspor 50.958 unit dan market share-nya 10,8%. Secara mengejutkan, Hyundai HMMI justru berada di posisi kelima, mengalahkan Honda dengan ekspor 42.444 unit atau dengan market share-nya 9,0%. Sedangkan Honda di posisi 6 yang mencatatkan ekspor seperempatnya dengan 9.030 unit atau market share-nya 1,9%. Secara total, ekspor mobil Republik Indonesia tahun 2022 tercatat sebanyak 473.602 unit dengan kontribusi dari 11 pabrikan. Selain 6 pabrikan di atas, ada juga Isuzu, Hino, Hyundai, HIM, DVSK, dan Wuling. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santai terus demi Indonesia maju. Tetap stay di channel ini. Salam mantul alias mantap betul. Mengikuti perkembangan zaman, maka tak akan ada habisnya dengan kemajuan-kemajuan teknologi di setiap negara. Dari setiap negara di seluruh dunia bahkan berlomba-lomba untuk memajukan dan mengembangkan teknologi-teknologi di setiap negara. Nah, maka dari itu negara kita Indonesia tidak akan luput dari perkembangan teknologi mobil. Seperti yang kita tahu, bahan bakar mobil selamanya tidak akan terus-menerus digunakan. Sebab jika setiap negara menggunakan bahan bakar bensin, solar, dan lain-lain, maka sumber daya alam di negaranya sendiri akan terkuras dan akan menghadapi yang namanya krisis sumber daya alam. Negara kita tercinta Indonesia saat ini telah mengembangkan teknologi mobil listrik untuk mengurangi penggunaan bahan bakar dan mengurangi polusi asap kendaraan tentunya di setiap kota-kota besar. Dan tanpa kalian sadari, Indonesia telah mengekspor ratusan bahkan sampai ribuan unit kendaraan listrik.
Tahun ini, tahun 2023, Indonesia telah berhasil melepas 8.800 unit mobil listrik untuk pertama kalinya di tahun ini. Banyak Wah, mantul nggak tuh bos? Tahun Seperti 2023 dilansir pun dari udah banyak. cnnindonesia.com, Indonesia ekspor mobil listrik buatan dalam negeri untuk pertama kalinya dalam sejarah. Ekspor tersebut dilakukan melalui PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TMMIN untuk produk Toyota Innova Zenix berbasis kendaraan listrik hybrid. Rencananya, kijang Innova Zenix bakal diekspor hingga sebanyak 8.800 unit pada tahun 2023 ini, dengan komposisi 30% hybrid dan sisanya konvensional. Oke, so itu dia guys video kita. Thank you pada admin kita. Dengan video itu kita boleh tahu guys sebab sedikit, terutama Om Bin itu guys kurang informasi. Jadi dari video-video reaction seperti ini Om Bin boleh tahu guys sebab sedikit. Oke, wow, so kita doakan guys semoga apa yang dirancangkan semua akan berlaku. Maknanya Indonesia itu akan mengekspor bus ke Malaysia. Oke, so itu saja guys video kita untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain video. Jangan lupa guys support Om Bin Marvelous Channel. Dah, thank you so much.